Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Duyanti, NPM 182260010. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Yeni Widiawati MPD dan Ibu Isrotun Ngesti Utami SPD MSI. Dengan judul jurnal saya yaitu Pengelolaan Jerami Padi yang Berkelanjutan Mengatasi Masalah Kebakaran dan Memanfaatkan Potensi Bioetanol. Judul jurnal, Pengelolaan Jerami Padi yang Berkelanjutan, Mengatasi Masalah Kebakaran, dan Memanfaatkan Potensi Bioetanol. Dengan nama jurnal yaitu Jurnal Internasional Meijo Komunikasi, Energi, dan Lingkungan. Volume dan halaman jurnal yaitu volume 5, nomor 3 dan halaman 43-51. Tahun terbit. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 24 November tahun 2023. Dengan penulis pertama yaitu Warankana Kaude, penulis kedua Panupat Chaewon. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan limbah jerami yang dapat mengakibatkan terjadinya pembakaran secara terbuka oleh masyarakat dengan cara memanfaatkan jerami sebagai bioetanol pada jerami. Sumber data. Jurnal ini saya peroleh dari sumber data KODW dan Chaewon P tahun 2023 yang berjudul Sustainable Management of Rice Through Addressing Burning Issue and Harnessing Bioethanol Potential, diperoleh dari jurnal Meijo International Journal of Energy and Environmental Communication, volume 5, page halaman 3, volume 5, nomor 3, halaman 43-51. Permasalahan penelitian. Beras Asia memenuhi kebutuhan setengah penduduk dunia dan menghasilkan ratusan juta ton jerami padi. Ladang yang membakar jerami padi di lahan terbuka melepaskan bahan kimia berbahaya dan gas rumah kaca, merusak kualitas tanah dan mempengaruhi kesehatan. Tidak adanya alternatif yang layak membuat larangan pembakaran lahan terbuka sulit ditegakkan. Bioetanol jerami padi dapat menggantikan bahan bakar fosil dan gas rumah kaca. Optimalisasi produksi bioetanol memerlukan perlakuan hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Secara kimia, jerami padi menawarkan potensi bioenergi dan industri. Metode penelitian. Beberapa metode praperlakuan diteliti untuk meningkatkan daya cara enzimatik, penggilingan dan ledakan uap meningkatkan luas permukaan lignoselulosa, NaOH dan H2SO4 melepaskan lignin dan hemiselulosa untuk mengungkap selulosa. Konsentrasi gula yang dapat difermentasi tertinggi setelah hidrolisis enzimatik berasal dari perlakuan ledakan uap alkali fermentasi Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol maksimum dari perlakuan kombinasi. Jerami yang diledakkan dengan uap menghasilkan 25,8 gram per liter yang diolah dengan alkali dan asam 30 gram per liter dan ledakan uap alkali 35 gram per liter. Studi ini menemukan bahwa potensi bioetanol berkelanjutan dari jerami padi bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Penelitian lebih lanjut harus mengoptimalkan praperlakuan dan fermentasi untuk meningkatkan dan mendapatkan keuntungan dari bioetanol. Selanjutnya yaitu ada hasil dan analisis data. Yang pertama yaitu komposisi kimia jerami padi dan implikasinya terhadap penggunaan industri.
Komposisi kimia jerami padi memberikan wawasan berharga tentang potensinya untuk produksi bioenergi dan penggunaan industri lainnya. Menurut Singh dan Patel tahun 2022, dengan kandungan bahan kering yang tinggi sebesar 93,23%, jerami padi sebagian besar organik menjadikannya kandidat yang sangat baik untuk proses biokonversi yang nanti akan dijelaskan pada tabel 1. Kandungan protein kasarnya yang luar biasa sebesar 27,13% yang luar biasa tinggi untuk residu pertanian, juga memposisikannya sebagai sumber protein yang bermanfaat untuk pakan ternak selain aplikasi bioenerginya. Selanjutnya ada tabel komposisi kimia jerami padi. Yang pertama yaitu bahan kering dengan nilai 93,23%, protein kasar dengan nilai 27,13%, serat kasar dengan nilai 35,10%, serat deterjen netral dengan nilai 69,10%, serat deterjen asam dengan nilai 42,97%, lignin deterjen asam dengan nilai 4,27%, silika biogenik yang dapat diekstraksi sebesar 11,20%, abu sebesar 12,10%, kalsium sebesar 0,935%, fosfor sebanyak 0,105%, natrium sebanyak 0,20%, dan kalium sebanyak 2,60%. Yang kedua yaitu pengelolaan jerami padi yang efektif untuk keberlanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya pretreatment yang efisien dalam memaksimalkan proses hidrolisis dan fermentasi untuk menghasilkan bioetanol dari jerami padi. Perlakuan awal ledakan alkali uap gabungan menunjukkan efisiensi tertinggi dari prosedur yang diteliti. Hal ini sangat meningkatkan jumlah gula yang dapat difermentasi dan dengan demikian meningkatkan hasil etanol. Menggunakan jerami padi untuk menghasilkan bioetanol memberikan keuntungan yang signifikan bagi lingkungan dan ekonomi, konsep yang serupa dengan Alain G. Bowie et al. Tahun 2023. Metode ini membantu mengurangi dampak negatif lingkungan yang terkait dengan pembakaran lahan terbuka, seperti polusi, udara, dan pelepasan gas rumah kaca. Selain itu, metode ini menawarkan opsi energi berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya, temuan ini menegaskan kelayakan produksi bioetanol sebagai pendekatan berkelanjutan untuk mengelola jerami padi sejalan dengan tujuan pertanian berkelanjutan dan kemajuan energi terbarukan. Menurut Sharma et al. Tahun 2020, pembakaran jerami padi di lahan terbuka lazim dilakukan di beberapa daerah penghasil padi karena mudah dan efisien secara ekonomi. Meskipun demikian, praktik ini memiliki konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang nyata, termasuk polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan penyakit pernapasan. Menurut Singh et al. Tahun 2021, Parihar et al. Tahun 2023. Mengubah jerami padi menjadi bioetanol menghadirkan pengganti yang berkelanjutan untuk pembakaran jerami padi di lahan terbuka. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Dari data hasil penelitian pada jurnal pengelolaan jerami padi yang berkelanjutan, mengatasi masalah kebakaran, dan memanfaatkan potensi bioetanol memiliki kelebihan yaitu skalabilitas dan kelayakan ekonomi produksi bioetanol dari jerami padi perlu diselidiki lebih lanjut. Penelitian di masa mendatang harus mengoptimalkan kondisi praperlakuan, meningkatkan efisiensi enzim, dan mengembangkan proses fermentasi yang hemat biaya. Bioetanol jerami padi mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesehatan tanah, dan menghasilkan uang tambahan bagi petani. Penerapan teknologi ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, dan mendukung pembangunan pedesaan, sehingga menjadikannya alternatif yang menarik dan berkelanjutan terhadap limbah tradisional. Untuk kekurangan dari penelitian ini, yaitu dari data hasil penelitian pada jurnal pengelolaan jerami padi yang berkelanjutan mengatasi masalah kebakaran dan
Memanfaatkan potensi bioetanol memiliki kekurangan, yaitu produksi bioetanol sulit ditingkatkan dan dibuat menguntungkan, mengoptimalkan perlakuan dan fermentasi, meningkatkan efisiensi enzim, dan menggabungkan teknik bioteknologi canggih harus menjadi studi di masa mendatang. Kendala ini harus diatasi untuk memaksimalkan produksi bioetanol dan memastikan kelayakan ekonomi, serta mendorong pertanian dan energi berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan jerami padi untuk produksi bioetanol melalui perlakuan yang efektif, hidrolisis enzimatik, dan fermentasi. Kombinasi ledakan alkali uap metode praperlakuan terbukti paling efektif menghasilkan gula yang dapat difermentasi dan konsentrasi etanol. Jerami padi merupakan bahan bioenergi dan industri yang layak karena bahan keringnya yang tinggi, konsentrasi protein kasar, serta selulosa dan hemiselulosa, dan kandungan lignin yang rendah. Penggilingan, peledakan uap, dan praperlakuan NaOH dan H2SO4 telah diuji untuk meningkatkan daya cerna enzimatik. Baik, demikian presentasi review jurnal internasional dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.